Halo, perkenalkan saya Kadek Ananda Krisna Wiralaksana dengan NIM 21055551051. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang implementasi protokol FTP pada komputer dengan software WinSCP. Nah, jadi di sini sebelum saya melakukan implementasi protokol FTP pada komputer dengan software WinSCP, saya akan menjelaskan sedikit materi. Nah, di sini ada pun topik pembahasannya. Yang pertama itu adalah pengertian protokol FTP, yang kedua itu adalah cara kerja protokol FTP, yang ketiga itu adalah software protokol FTP yaitu WinSCP, dan yang keempat adalah implementasi software protokol FTP yaitu WinSCP pada komputer. Nah, di sini ada pun pengertian dari FTP. Nah, apa itu FTP? FTP singkatan dari File Transfer Protocol, merupakan salah satu protokol internet yang berjalan pada lapisan aplikasi besi layar dan menggunakan koneksi TCP sebagai komunikasi data serta merupakan standar dalam pengiriman data antar perangkat dalam sebuah jaringan. Nah, selanjutnya sini ada cara kerja dari protokol FTP. Nah, jadi di sini terdapat dua jenis FTP, yaitu ada FTP server dan juga FTP client. Jadi di sini FTP server ini merupakan server yang memberikan layanan pengiriman atau pertukaran data pada FTP client, di mana dengan syarat FTP client harus melakukan atau meminta koneksi terlebih dahulu pada FTP server. Nah, selanjutnya di sini FTP client ini merupakan perangkat atau komputer yang meminta layanan tukar-menukar data. Jadi di sini FTP client akan melakukan permintaan koneksi kepada FTP server, di mana dengan memasukkan username dan juga password. Nah, apabila FTP client berhasil melakukan koneksi kepada FTP server, maka di sini FTP client dapat melakukan proses upload dan juga download data kepada FTP server. Nah, selanjutnya sini ada software FTP yaitu WinSCP. Nah, apa itu WinSCP? Jadi, WinSCP adalah jenis aplikasi berbasis FTP yang berfungsi untuk transfer file atau copy file antara Windows dan Linux. Jadi di sini kegunaan dari WinSCP adalah sebagai alat untuk transfer file dari server utama ke server tujuan melalui protokol FTP dan Secure Shell yaitu SSH. Nah, selanjutnya implementasi software WinSCP akan saya jelaskan sebagai berikut pada komputer. Baik, jadi di sini saya akan mengimplementasikan protokol FTP dengan aplikasi WinSCP. Jadi, aplikasi WinSCP ini digunakan untuk mentransfer file dari server utama ke server tujuan. Nah, di sini server utama yang saya gunakan itu adalah aplikasi Windows 11 ini, sedangkan server tujuan yang saya gunakan itu adalah Ubuntu Linux pada VirtualBox. Selanjutnya, ada pun software yang akan kita download, yaitu yang pertama itu ada aplikasi WinSCP-nya, kedua ada VirtualBox-nya, dan juga Ubuntu Linux. Nah, di sini kita akan melakukan download software tersebut pada Google. Di sini kita buka saja langsung. Nah, di sini untuk teman-teman yang akan melakukan download aplikasi WinSCP, maka di sini dapat ketik saja download WinSCP. Nah, jadi ketika kita melakukan pencarian download WinSCP, maka kita akan ditujukan ke beberapa situs lain. Jadi di sini teman-teman dapat menggunakan link WinSCP.net untuk melakukan download aplikasi WinSCP-nya. Nah, di sini teman-teman dapat langsung untuk mendownload aplikasi WinSCP-nya. Nah, jadi di sini karena saya sudah memiliki aplikasi WinSCP, saya tidak lagi untuk melakukan instalasi atau download aplikasi WinSCP-nya. Selanjutnya kita akan melakukan download VirtualBox. Di sini teman-teman juga dapat mengetik download VirtualBox juga. Dan di sini ketika melakukan pencarian download VirtualBox, maka kita akan tunjukkan kembali dengan beberapa link situs untuk melakukan download VirtualBox-nya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk melakukan download VirtualBox-nya dapat langsung menuju ke link www.virtualbox.org. Nah, setelah teman-teman berada di link www.virtualbox.org, maka teman-teman dapat langsung mengklik Windows Host, dan kemudian setelah mengklik Windows Host ini kita akan ditujukan langsung untuk mendownload VirtualBox-nya. Jadi di sini karena saya sudah memilikinya juga, ya saya tidak akan lagi untuk melakukan download VirtualBox-nya. Selanjutnya untuk melakukan download Ubuntu kita sama juga
dengan mengetik download Ubuntu Linux. Nah, di sini juga terdapat beberapa situs untuk melakukan download Ubuntu Linux. Nah, di sini teman-teman dapat langsung menuju link ubuntu.com untuk melakukan download Ubuntu Linux-nya. Nah, jadi di sini setelah kita berada di link ubuntu.com, maka teman-teman dapat langsung melakukan download Ubuntu Linux-nya. Di sini juga karena saya sudah memiliki file hasil download dari Ubuntu Linux, maka saya tidak akan lagi melakukan instalasi atau download Ubuntu Linux pada link berikut. Nah, jadi setelah teman-teman melakukan download aplikasi software yang diperlukan, maka teman-teman langsung melakukan instalasi dari hasil download itu. Nah, di sini ketika teman-teman sudah berhasil melakukan instalasi dari WinCP, maka tampilannya seperti ini. Dan juga sudah berhasil melakukan instalasi pada VirtualBox, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk Ubuntu Linux, maka kita akan melakukan instalasi pada VirtualBox. Nah, jadi di sini saya sudah membuka VirtualBox-nya. Jadi di sini saya juga sudah melakukan instalasi Ubuntu Linux pada VirtualBox-nya. Nah, selanjutnya di sini kita akan langsung running-nya saja. Nah, maka kita akan tertuju kepada Ubuntu Linux-nya. Nah, jadi di sini saya langsung memasukkan passwordnya. Nah, di sini teman-teman akan diminta untuk membuat username juga password pada saat penginstalan. Jadi teman-teman dapat membuatnya sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini saya akan langsung untuk memasukkan passwordnya saja. Nah, di sini saya sudah berhasil login ke Ubuntu Linux-nya sesuai yang saya buat. Nah, selanjutnya sebelum kita masukkan IP address, username dan juga password pada WinCP, di mana agar dapat terhubung untuk melakukan transfer file dari terutama kita yaitu pada Windows 11, maka di sini kita akan melakukan pengecekan IP address pada server Ubuntu Linux-nya. Jadi di sini kita langsung saja menuju ke terminal. Nah, kemudian di sini kita akan ketik sintaksnya yaitu sudo su untuk login ke Ubuntu Linux-nya. Selanjutnya passwordnya itu password yang saya buat tadi itu pada saat melakukan login. Nah, di sini kita sudah berhasil login. Selanjutnya kita akan mengetik sintaks ipconfig. Nah, ya di sini sudah berhasil. Nah, di sini IP address dari server Ubuntu Linux-nya itu adalah ini, yaitu 192.168.1.6. Selanjutnya kita akan membuka WinCP-nya. Nah, jadi di sini kita akan mengisikan
hostname, username, juga password dari server tujuan yang akan kita gunakan untuk transfer filenya. Jadi sini hostname, username, juga passwordnya itu berasal dari server Ubuntu-nya. Di sini hostname itu adalah 192.168.1.6. Ini hostname-nya atau username itu yang kita buat pada saat login itu adalah Nanda, dan juga passwordnya. Intinya kita login. Nah, di sini kita sudah terhubung. Nah, selanjutnya di sini kita akan bisa melakukan transfer file dari server utama kita yaitu pada Windows 11 ke server tujuan kita yaitu Ubuntu Linux. Nah, sebelum itu di sini saya akan memastikan bahwa pada server Ubuntu Linux ini belum ada file yang terkirim. Nah, di sini kita belum ada file yang terkirim. Jadi di sini kita akan melakukan pengiriman file dari server utama kita yaitu pada Windows 11 ke server tujuan kita yaitu pada Ubuntu Linux. Di sini kita kembali membuka PCP-nya saja. Langsung kita di sini ke file dari server utama kita pada Windows 11, kita klik kanan, kemudian upload. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah berhasil, satu file sudah terkirim. Yang kedua, kita upload juga, kita klik OK. Sudah berhasil juga. Selanjutnya kita upload, kita OK. Selanjutnya kita upload juga ini, dan kita OK. Nah, di sini kita sudah berhasil mengirim file yaitu berjumlah 4 pada server tujuan kita yaitu pada Ubuntu Linux. Selanjutnya kita akan mengeceknya pada Ubuntu Linux pada di VirtualBox-nya. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan apakah filenya sudah terkirim atau belum. Maka kita akan langsung menuju ke file pada Ubuntu Linux ini. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil melakukan transfer file dari server utama kita yaitu pada Windows 11 ke server tujuan kita pada Ubuntu Linux VirtualBox. Jadi di sini terdapat 4 file yang dikirim. Baik, mungkin sekian pemaparan implementasi protokol FTP menggunakan aplikasi WCP yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga ukuran materi. Di sini saya tutup dengan terima kasih.